Silahkan duduk. Hari ini kita akan sampai pada rangkaian pembahasan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang terakhir, begitu ya. Bukan karena udah habis yang bisa dibahas, tetapi karena minggu depan bulan Agustus kita masuk pada satu tema tentang kemerdekaan. Jadi hari ini hari terakhir kita membahas perumpamaan. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 25 yang saya kasih judul kisah tragis 5 gadis bodoh. Tetapi sebelum membahas bagian itu kita perlu tahu terlebih dahulu struktur daripada keseluruhan Injil Matius. Injil Matius Matius ini ketika menuliskan Injilnya sengaja menulis dan menyusunnya seperti Pentateuch, yaitu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Sebab Matius menuliskan Injilnya untuk ditujukan kepada orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, Musa tokoh sangat besar. Tulisan Musa melampaui tulisan para nabi. Dan ketika Matius menuliskan Injil Matius karena ditujukan kepada orang Yahudi, maka dia juga mengkelompokkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus menjadi 5 kelompok. Nah tujuannya jadi ada semacam Taurat di dalam Injil Matius. Tujuannya adalah untuk menekankan bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai penggenap hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, bahkan kita para nabi. Bahkan ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang lebih otoritatif. Yesus adalah pengajar yang lebih otoritatif dibandingkan Musa. Itu sebabnya pada pengajaran yang pertama, kelompok pertama pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Yang seringkali dikenal dengan sebutan Golden Sermon atau khotbah di bukit. Ditegaskan sekali tentang penggenapan Taurat lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit berkata demikian. Jangan pikir aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi satu titik yang paling kecil daripada Alkitab tidak boleh dihapus. Setelah itu dia mulai menyampaikan firman-Nya, pengajarannya. Kamu mendengar firman, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu membalas kejahatan kepada orang yang melakukannya terhadap kamu. Maka jikalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Engkau mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata, barang siapa melihat wanita dan menginginkannya, sudah berzinahnya di dalam hati, demikian seterusnya, demikian seterusnya. Jadi dari kalimat-kalimat ini menegaskan Yesus menggenapi hukum Taurat, bahkan mempunyai otoritas untuk memahami Taurat lebih dalam. Aku berkata, engkau mendengar firman, jangan membunuh. Aku berkata, barang siapa yang marah, dia harus dibawa ke pengadilan. Wow, itulah yang mau dituliskan oleh Matius. Yesus menggenapkan hukum Taurat. Bahkan otoritasnya lebih tinggi. Maka dalam pengertian ini, Injil Matius itu ada tadi yang saya katakan seperti semacam kitab Taurat. Ada 5 kelompok ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Pasal 5 sampai pasal 7. Kemudian pasal 10. Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan pengutusan, sebelumnya menyampaikan pengajaran khusus untuk murid-muridnya. Pasal 13, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Lalu pasal 18 dan 19, 18 berbicara tentang siapakah yang memiliki kerajaan surga, yaitu seperti anak-anak kecil. Pasal 19 berbicara mengenai bagaimana mengampuni, itu sebabnya pengampunan tentang ada perumpamaan tentang hamba yang hutang 10.000 talenta. Kemudian pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25 itu bagian yang terakhir. Dan yang akan kita selidiki yaitu Matius pasal 25 itu berarti kelompok terakhir daripada pengajaran Tuhan Yesus.
Jadi itu yang sudah saya sampaikan. Jadi pengajaran Tuhan Yesus tentang kisah tragis 5 gadis bodoh. Itu tercatat dari pasal 24 sampai pasal 25 bagian pengajaran Yesus yang kelima. Dan setelah itu Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Meratapi Yerusalem dengan berkata, Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku rindu bagaikan seekor induk ayam yang mau melindungi anak-anaknya di bawah kepaknya. Yesus meratap bahkan menangis. Dan setelah itu dia menyerahkan dirinya mati di atas bukit Golgota. Apa yang kita selidiki pada bagian ini? Yaitu bagian di mana Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya yang terakhir. Pasal 25, pasal 24 dan pasal 25. Kita baca perumpamaan itu. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, kami tidak cukup untuk kami. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ketika perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Oke, sebetulnya ada satu ayat yang kelewatan yang harusnya berbunyi. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah. Perumpamaan ini ditutup dengan kalimat seperti itu. Nah, saudara, mari kita mulai berbicara. Sebetulnya sepintas lalu kita langsung melihat dari perumpamaan ini terjadi pemisahan. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Langsung ketika kita melihat perumpamaan itu ada pemisahan. Pertanyaannya, kapan pemisahan antara yang bodoh dan yang bijaksana itu terjadi? Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan pada waktu itu. Artinya ketika perumpamaan ini disampaikan belum terjadi pemisahan. Tetapi pada waktu itu kerajaan Allah, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang dipisahkan antara yang 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Nah, kata ini perlu untuk kita pahami sebab apa? Karena seperti yang tadi sudah saya katakan di dalam pasal 13, sebetulnya Tuhan Yesus sudah memakai banyak perumpamaan. Secara khusus di pasal 13 itu berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga. Tetapi selalu dibuka dengan kata yang sama. Kerajaan surga itu seumpama. Misalnya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang kecil. Yang kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar dan burung-burung bersarang di hati pohon itu. Kerajaan surga seperti adonan roti yang setelah dikasih ragi dibiarkan mengembang sendiri. Kerajaan surga seumpama, selalu begitu. Dan itu ada di dalam pasal 13 ayat 24, ayat 31, ayat 44 dan ayat 47. Selalu dibuka dengan hal sama. Seumpama kerajaan surga seumpama. Di dalam pengajaran yang ketiga ini, pasal 13, Tuhan Yesus ketika berbicara tentang kerajaan surga lebih menekankan kepada natur atau sifat daripada kerajaan itu. Itu sebabnya dikatakan biji sesawi.
Kerajaan Allah itu bukan diusahakan oleh manusia sehingga berkembang. Enggak. Itu oleh kuasa Allah sendiri. Jadi kita jangan pikir kalau bukan karena aku gereja tidak bisa berkembang. Bukan. Kerajaan Allah itu berkembang sendiri menurut kehendak Allah. Kita ini cuman alat. Tidak ada kita juga Tuhan bisa pakai yang lain. Karena kerajaan Allah seperti biji yang diam-diam tanpa siapapun bisa bertumbuh menjadi besar. Itu natur daripada kerajaan surga. Yang dicatat dalam dalam pasal 13. Tetapi pada waktu dalam pasal 25 Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Kerajaan pada waktu itu kerajaan surga seperti 10 gadis. Pakai kata pada waktu itu. Beda sekali kan. Lalu kalau kita nanti lanjutkan setelah perumpamaan ini. Hal kerajaan surga seumpama seorang majikan yang sebelum pergi memberikan kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 10 talenta, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 5, 2 dan 1. Ya, 5, 2 dan 1. Jadi dalam hal ini pada perumpamaan pasal 25 bicara lagi soal kerajaan surga. Tapi mempunyai penekanan yang berbeda. Sekarang yang ditekankan adalah bagaimana cara orang-orang yang hidup di dalam kerajaan surga harus berperilaku. Etika daripada kehidupan orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga. Kalau tadi natur daripada kerajaan surga. Kalau sekarang etikanya. Itu sebabnya dikatakan hal kerajaan surga pada waktu itu akan seperti 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana. Maka itu sebabnya dikatakan pada waktu itu. Artinya nanti. Nantinya kapan? Dari perumpamaan yang kita baca tadi jelas menunjuk kepada ketika mempelai laki-laki itu datang. Jadi hal kerajaan surga nanti pada waktu mempelai laki-laki datang akan terjadi pemisahan. Pemisahan antara gadis yang mengalami kisah tragis karena bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Itu artinya. Nah, di dalam pemahaman seperti ini maka sekarang kita mulai selangkah lebih maju berbicara siapakah mempelai laki-laki itu. Maka pada pengajaran Tuhan Yesus yang kelima yaitu pasal 24 sampai pasal 25 Tuhan Yesus itu sudah menubuatkan bahwa akan tiba waktunya Yerusalem dan kota Yerusalem dan Bait Allah akan dihancurkan. Dan pengajaran tentang akhir zaman dan tentu berbicara tentang akhir zaman mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi langsung kita bisa simpulkan. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang mempelai laki-laki yang terlambat datang itu. Yang digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Mempelai laki-laki itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Gampang sekali kita memahami hal ini. Mempelai pria itu adalah laki itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita bandingkan dengan Matius pasal 24 ayat 36 sampai 34 sampai 36 sampai 39 demikian bunyinya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak-anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkannya mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi dikatakan tentang kedatangan anak manusia, malaikat-malaikat satu pun tidak ada yang tahu. Bahkan anak pun tidak. Hanya Bapa. Pada waktu itu orang merasa hidup santai, nyaman,
Ya gitu-gitulah dari dulu sampai sekarang tidak ada sesuatu yang baru. Sebab di bawah kolong langit selalu begitu. Pada waktu itulah tiba-tiba terjadi air bah. Itu yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Demikian juga tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kelihatannya santai, tidak ada bedanya dengan hari yang besok. Tidak ada bedanya dengan hari yang kemarin. Nah, sosok dalam kebaktian tadi pagi yang jam 8 saya itu mengatakan, memang Alkitab itu mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tetapi yang jelas kedatangannya itu akan seperti kedatangan pencuri. Ya. Itu sebabnya dikatakan kedatangannya hanya Bapa yang tahu. Kita bandingkan dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Itu sebabnya dalam kebaktian pagi tadi saya ada guyonan ngomong begini. Kedatangan Kristus itu kayak pencuri. Siapa tahu kita belum menyelesaikan khotbah kebaktian 1. Yesus sudah datang. Namanya juga pencuri. Dan syukur sih Yesus sekarang belum datang sehingga kita bisa ikut kebaktian kedua. Tapi siapa tahu. Dalam tengah minggu ini nanti Yesus datang yang kedua kali. Berarti walaupun sudah dijadwal. Minggu depan yang khotbah dan memimpin perjamuan kudus adalah saya. Tetapi akhirnya itu batal karena apa? Kita semua sudah di surga. Itulah artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti kedatangan pencuri pada malam hari. Nah, sosok kedatangan pencuri bisa diduga enggak? Enggak bisa. Ya sudah, kita berjaga-jaga. Siapkan tukang ronda yang banyak gitu kan kita ngomongnya. Tetapi pencuri kan pinter. Ketika tukang rondanya berjaga-jaga dia tiduran si pencurinya. Begitu melihat petugas rondanya ini mulai ngantuk atau bahkan mulai hilang konsentrasinya berjaga-jaga. Mulai main catur lah, mulai main gaple lah. Itulah waktunya pencuri untuk mencuri. Jadi seberapa ketatnya pengamanan selalu bisa bobol. Iya kan? Nah, kita harus memahami perumpamaan ini bahwa kedatangan Kristus seperti pencuri dengan konteks menjaga keamanan pada zaman dulu. Kita tidak boleh ngomong, kan bisa ada CCTV, apalagi ditulisi area ini diawasi dan dipasang dengan CCTV. Sehingga pencuri-pencuri pada takut, tetapi tetap ada yang berani. Ya kan? Ya pokoknya penting sudah mencuri. Oh setelah kejadian pencurian dilihat CCTV-nya, dilihat rekamannya. Oh ketahuan yang nyuri pada jam sekian wajahnya kayak gini. Ketahuan wajahnya tidak tahu orangnya dan tinggalnya di mana juga susah nyarinya. Ya kan? Walaupun memang sekarang ini lagi beberapa hari ini kan lagi rame ya. Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika. Salah satu perjanjiannya apa? Data-data pribadi warga negara Indonesia diserahkan kepada Amerika. Pusing gitu ya. Jadi semua data-data pribadi setiap warga negara Indonesia itu ada di tangan Amerika. Jangan khawatir. Tidak mungkin bisa menganggap seperti apa. Kalau kita mau justru ngomong. Lebih baik sebelum Amerika mengetahui data-data pribadi kita. Tuhan sudah tahu data-data pribadi kita lebih daripada kecanggihan dunia digital hari ini. Dan Tuhan menjaga kita bukan karena mengawasi, awas lu ya bukan itunya. Tapi lebih karena kasih. Lebih karena pemeliharaannya. Tetapi intinya tentang kedatangan Kristus kedua kali dikatakan karena tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Bahkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 dikatakan mirip seperti kedatangan seorang pencuri. Kedatangannya ya yang kayak pencuri. Bukan Tuhan Yesusnya yang kayak pencuri. Hati-hati sering diplesetin begitu. Ya. Nah, yang kedua ketika dikatakan hanya Bapa yang tahu. Maka itu berarti sebetulnya melalui pengajaran Tuhan Yesus ini yang mau dikatakan adalah yang paling penting adalah soal bagaimana kita berjaga-jaga dan bukan pengen tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang paling penting berjaga-jaganya.
Itu sebabnya ketika pada waktu Tuhan Yesus mati pada hari yang ketiga bangkit. Lalu selama 40 hari mengajar murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, engkau maukah pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya murid-muridnya berkata, Tuhan, kamu udah mati dan bangkit. Maukah engkau sekarang ini menggenapi? Ya sudah, you naik sebentar ke surga lalu ketika kami masih hidup, kamu datang kedua kali melakukan pemulihan. Pemulihan total. Dan jawaban Yesus apa? Jawabnya kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tadi kan udah dikatakan hanya Bapak yang tahu. Maka sekarang jangan ngatur-ngatur maunya masa kini. Itu urusan Bapak. Anak aja tidak mau tahu dalam tanda kutip. Karena anak pun tidak tahu dan tidak mau tahu. Maka murid-murid jangan ngatur-ngatur. Itu urusan Bapak. Jadi dua hal. Melalui perumpamaan ini, bahwa adanya kisah tragis 5 gadis yang bodoh. Yang pertama, kedatangan Kristus kedua kali itu seperti pencuri. Yang kedua bukan soal dihitung-hitung kapan itu terjadi. Tetapi berjaga-jagalah setiap saat. Nah, tetapi sayang sesuai yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau jujur ngomong, di dalam sepanjang sejarah kekristenan selalu ada kecenderungan orang-orang tertentu mencoba meramal-ramal, menghitung-hitung bahkan sampai hari-harinya detail kapan Yesus datang kedua kali. Sehingga saya pakai istilah horoskop rasa Kristen. Ya, atau pendeta rasa dukun. Artinya pendeta tetapi gayanya profesinya kayak dukun, ngeramal-ngeramal begitu. Saya sebutkan beberapa. Ada seorang yang namanya William Miller. Hidup 1782 sampai 1849. Ramalan dia, bukan nubuatan ini. Kalau nubuatan itu digenapi. Nubuatan itu dari Tuhan. Tapi dia ngeramal. Bahwa Yesus akan datang kembali antara tanggal 21 Maret 1843 atau Maret 1844. Tetapi kemudian ketika hari tiba, tanggal 21 Maret itu tidak datang, lalu ngomong, oh salah, sorry, ngitungnya salah dikit. Yang benar 22 Oktober 1844, tapi salah lagi. Ya itu ditulis di dalam bukunya yang seringkali dikenal dengan The Great Disappointment. Ya. Wah mengecewakan ini ramalan dia gitu ya. Itu William Miller. Tetapi gak kapok, muncul lagi orang lain yang terkenal ramalannya, Harold Camping. Dia meramalkan 21 Mei 2011 terjadi kedatangan Kristus kedua kali dan pengangkatan. Tetapi 21 Mei tidak jadi, lalu ngomong, oh salah, sorry, 21 Oktober, hari penghakiman terakhir. Juga tidak terjadi. Yang radangnya lalu ngomongnya gini, sebetulnya sudah terjadi. Tetapi itu Tuhan Yesus baru datang kedua kali tapi masih di awan-awan. Jadi kita nggak ngerti. Ya katanya begitu sih ya. Untuk ngeyel, untuk supaya membenarkan dia. Di awan-awan. Tapi maaf nih kalau mau guyonannya. Puluhan kali bahkan ratusan kali kita terbang sampai melampaui awan-awan nggak ketemu Yesus kan ya. Tetapi itulah kecenderungan daripada orang-orang yang salah memberikan fokus. Kedatangan Kristus seperti pencuri. Hanya Bapak yang tahu. Masih sudah dikasih tahu gitu masih ngitung-ngitung lagi. Sehingga namanya itu matematiologi. Jadi matematika dan teologi digabung menjadi satu. Orang Jawa bilang cocokologi. Dicocok-cocokin. Ya. Dan yang terakhir yang rada terkenal. Yang belum lama pada zaman kita. Itu tahun 1992. Seorang pemimpin besar daripada Korea Selatan namanya Lee Jamrim. Dia meramalkan kedatangan Yesus pada tanggal 20 Oktober tahun 1992. Saya ingat persis waktu itu sebelum 28 Oktober 1992. Pendeta Stepentong mengatakan demikian. Karena waktu itu kan lagi tenar-tenarnya orang ikut heboh gitu kan ya. Saya berani mengatakan Tuhan Yesus pasti tidak datang tanggal 28 Oktober 92.
Itu kalimatnya Pak Tong. Sama-sama meramal gitu ya. Tapi saya lebih setuju dengan ramalannya Pak Tong. Dan buktinya benar. Dia sengaja sebelum peristiwa itu mengatakan pasti Yesus tidak datang dengan tanggal yang dikatakan oleh orang ini akhirnya masuk penjara. Sebab apa? Orang yang ikut dengan pengajarannya menjual semua aset-asetnya karena dia pikir apa? Waktu ketemu Tuhan Yesus kan tidak bawa apa-apa. Maka dijual. Itu tidak konsisten sebetulnya. Kalau dia percaya bahwa ketika ketemu Tuhan Yesus tidak bawa apa-apa, ya jangan dijual, bagi-bagikan aja dong. Toh duitnya juga tidak bisa dibawa. Nah loh, akhirnya kalau kita mau jujur, tetap orang Kristen itu sampai pada sisi-sisi tertentu, ketika kelihatannya begitu percaya dengan firman, kalau kita mau jujur, tetap sebagian kita simpan bagi kepentingan diri kita sendiri. Itu tidak usah bohong lah. Tidak ada orang yang 100% total hanya untuk Tuhan. Kalau dia 100% total untuk Tuhan, mestinya Tuhan Yesus tanggal 28 mau datang. Ya udah dah, ini semua bagi deh, ambil. Aku tidak perlu apa-apa kok. Betul kan? Tapi enggak tuh, cuma dijual. Kalau dijual tuh kan artinya duitnya masih masuk kantongnya. Emang pikir uangnya juga bisa dibawa ketemu Tuhan? Enggak juga. Tapi itulah kalau kita mau jujur. Nah akhirnya pendeta ini masuk penjara. Nah horoskop rasa Kristen. Pendeta rasa dukun. Kalau mau saya pakai istilah itu, hari ini banyak ada di antara gereja. Bukannya menyampaikan pengajaran firman yang menumbuhkan rohani jemaat. Begitu datang ke rumah seseorang, bikin orang ketakutan. Oh rumahmu ada setannya. Oh ini ada berhalanya dibuang. Oh itu dukun, bukan pendeta. Hati-hati. Yang Tuhan minta, kita itu berjaga-jaga. Jadi kalau sampai pada bagian ini, mari kita sekarang lanjutkan. Kalau begitu makna dari 5 gadis yang bodoh itu apa? Nah kalau kita membaca secara cepat terhadap perumpamaan yang tadi itu, kita langsung dapat menangkap bahwa ide yang mau disampaikan adalah kedatangan mempelai laki-laki yang tertunda. Sehingga pada saat yang sama mendadak kedatangannya karena tidak dapat ditunda. Kapan akan tiba? Ketika terjadi penundaan, pada saat yang sama akan ada semacam sifat kemendadakan. Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya saya berangkat dari rumah mau ke tempat ini sebelumnya udah buka Waze dulu. Lalu langsung kan muncul. Oh situasinya lancar. Bapak dari rumah sampai ke tempat ini akan sekitar 45 menit. Tetapi ternyata ketika sedang 10 menit saya berjalan terjadi satu peristiwa yang tadinya tidak dibaca oleh Waze. Ada kecelakaan truk tronton yang kemudian terguling dan seluruh badan truk tronton itu menghambat jalanan. Tertunda bukan? Itu sudah bisa ditebak lagi. Berapa lama akan urai? Berapa lama truk yang sudah menghalangi jalan itu bisa disingkirkan? Maka betul-betul mandek total. Kalau tadi misalnya saya berangkat tanpa ada halangan, saya bisa berkata kepada pendeta Jonathan misalnya, oh saya udah berangkat kok. Menurut Waze 30 menit lagi saya udah sampai. Bisa diduga. Tetapi kedatangan Kristus itu ditertunda. Tertunda sampai kapan? Ya enggak tahu karena namanya juga tertunda, bisa mendadak. Maka ketika saya misalnya dalam contoh tadi mengatakan, Pak sorry ini kok macet total. Jadi kapan Bapak nyampainya? Ya enggak ngerti. Waze-nya juga mandek muter-muter terus. Tetapi ternyata katakanlah 40 menit kemudian saya udah tiba, dia kaget. Loh kok udah tiba? Iya udah urai. Kedatangan Kristus itu tertunda. Tetapi konsekuensinya kedatangannya juga mendadak sekali. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu pada waktu
waktu mengalami kesedihan karena ada salah seorang saudaranya yang seiman meninggal, mereka itu sedih sekali. Itu tercatat dalam 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. Paulus berkata demikian, bagi engkau orang-orang percaya, ketika engkau mengalami duka cita, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak punya pengharapan. Nah, kenapakah orang-orang Kristen di Tesalonika waktu itu ketika salah seorang saudara seimannya atau anggota keluarganya yang meninggal itu mereka sedih banget. Mereka itu berpikir seperti ini, aduh kok mati sih, sayang banget mati. Padahal Tuhan Yesus itu sudah mau datang. Padahal kalau Tuhan Yesus datang itu kan kita diangkat bersama-sama ketemu Tuhan. Ini kok mati, Tuhan mau datang tetapi terlanjur mati. Ada semacam kesedihan semacam itu. Jangan lupa loh ya. Waktu itu jemaat Tesalonika belum punya Alkitab. Jadi apa yang mereka mengerti tentang apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Paulus. Paulus berkata, Maranatha. Tuhan segera datang. Maka mereka ketika ada kau udah bercerita ya bertobatlah karena Tuhan Yesus segera datang, mereka bertobat. Mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ada yang mati. Lalu mereka sedih. Yesus sudah mau datang, orang ini mati. Artinya apa? Ketinggalan. Tidak ikut ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 berkata, jangan sedih. Mereka yang telah meninggal akan lebih dahulu dibangkitkan. Lalu bersama-sama dengan kita yang masih hidup. Tangkap ya. Artinya Paulus melihat kemungkinan Kristus sudah datang pada zamannya. Sebab bait Allah sudah dihancurkan. Sebab tanda-tanda tentang kedatangan Kristus satu persatu sudah digenapi. Sehingga Paulus merasa sangat mungkin pada zaman Paulus Tuhan Yesus sudah datang. Itu sebabnya kemudian dalam 2 Tesalonika Paulus juga menegur orang-orang Kristen yang tidak mau kerja. Mereka setiap hari pergi ke gereja, pakai baju putih. Dari pagi sampai petang berdoa. Karena mereka harap-harap ketika mereka berdoa belum amin, Yesus datang. Kedapatan dalam keadaan sedang berdoa, itu Yesus datang, itu wow banget. Maka ada orang yang pengen, saya sih enggak sih, waktu lagi khotbah mati. Kalau saya sih enggak nyusahin jemaatnya. Bikin geger seluruh kota Jakarta. Saya sih nggak pengen itu terus terang. Nah. Ada yang pengen seperti itu. Alangkah baiknya kalau saya lagi khotbah mati. Artinya apa? Yesus secara pribadi menjemput aku. Lebih baik lagi kalau lagi khotbah belum selesai. Yesus datang, kita semua terangkat ke surga. Oh enggak, ada pemilihan. Siapa gadis bijaksana, siapa gadis bodoh. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi intinya sebetulnya pada zaman itu Paulus melihat kemungkinan Kristus datang itu sudah sangat potensi terjadi. Tetapi kenyataannya sampai sekarang belum terjadi bukan? Itulah yang namanya penundaan. Tetapi karena ada penundaan itu sebabnya setiap saat Kristus bisa datang kedua kali. Dan untuk itu berjaga-jagalah. Jadi orang yang bijak, orang yang bodoh itu adalah tidak berjaga-jaga ketika ini kepencet ya, saya harus balik dia. Orang yang tidak berjaga-jaga yaitu gadis bodoh yang tidak membawa minyak, yang artinya ketika kedatangan Tuhan Yesus tertunda tetapi bisa mendadak, mereka tidak berjaga-jaga. Itu sederhananya. Jadi kalau begitu yang dimaksud dengan minyak bukan Roh Kudus. Saya perlu menekankan hal ini, yang dimaksud dengan minyak bukan Roh Kudus karena pada umumnya, maaf sekali lagi saya harus mengatakan maaf. Pendeta-pendeta pada umumnya ketika bicara soal gadis yang membawa minyak dan gadis yang tidak membawa minyak, yang dimaksud dengan minyak adalah Roh Kudus. Tidak. Sebab jikalau yang dimaksud dengan minyak adalah Roh Kudus, bukan salahnya gadis yang bodoh dong tidak bawa minyak. Karena bukan kita yang memerintah Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kalau minyak itu betul-betul adalah Roh Kudus, berarti 5 gadis ini di dalam dirinya Roh Kudus tidak bekerja. Ya bukan salah dia dong.
Kita dilahir barukan bukan karena kita yang mau, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Jadi Roh Kudus, minyak bukan bicara Roh Kudus, walaupun memang khususnya dalam Perjanjian Lama, ketika bicara urapan minyak, baik itu nabi yang diurapi, imam yang diurapi, raja yang diurapi, kata urapan itu pada umumnya dikaitkan dengan urapan Roh Kudus. Itu sebabnya setelah Daud diurapi oleh Samuel, dikatakan sejak saat itu Roh Kudus menuntun dan ada pada Daud. Tetapi pada bagian ini jelas. Minyak hanya berbicara tentang sikap berjaga-jaga. Bukan bicara soal Roh Kudus. Karena kalau minyak ini adalah Roh Kudus, yang menjadi sulit yang kedua adalah begini. Kan 5 gadis yang tidak membawa minyak cadangan, awalnya pelitanya juga menyala. Juga ada minyaknya. Ya kan? Tetapi dia tidak membawa minyak cadangan. Minyak cadangan itu apa? Ya berjaga-jaga itu tadi. Saudara, menunggu itu gampang-gampang susah. Menunggu itu membutuhkan ketekunan. Dan berjaga-jaga itu membutuhkan ketekunan. Menjadi tukang ronda. Jam-jam pertama itu gampang. Semakin mendekati dini hari, itu makin susah. Jam-jam ngantuk-ngantuknya. Nah kalau saya dapat giliran ronda misalnya, saya akan usul ada 2 shift. Mulai jam 9 sampai jam 3 pagi, jam 3 pagi sampai jam 7. Dan saya akan pilih yang shift kedua. Sebab memang biasanya saya jam 3 pagi, apalagi kalau hari minggunya khotbah, itu saya sudah terbangun. Kan gitu. Tapi suruh dari jam 9, tidak tidur sampai jam 7 pagi. Dari jam 9 malam, itu jam-jam tertentu sangat berat. Berjaga-jaga juga seperti itu. Orang Kristen butuh ketekunan untuk berjaga-jaga. Sehingga kalau saya mau mencoba mengaplikasikan apa itu berjaga-jaga, mari kita melihat dari sisi gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana dengan membawa minyak, mempersiapkan diri dan berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus yang tertunda. Tapi bisa datang secara mendadak, itu artinya berjaga-jaga. Sebelum sampai pada aplikasi, apa artinya membawa minyak dan berjaga-jaga untuk konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama saudara, mari kita bandingkan. Yang membawa minyak artinya hidup sebagai anak-anak terang. Itu artinya berjaga-jaga. Tadi saya sudah kutip 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua, kedatangan Kristus seperti pencuri. Saya sekarang kutip ayat yang keempat. Jadikan 1 demikian bunyinya. Karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Itu ayat 2. Ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jangan hidup dalam kegelapan, tetapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu artinya berjaga-jaga. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi terus menerus. Jangan menjadi satu proses yang berhenti. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu artinya. Dan kita lihat lagi apa artinya berjaga-jaga di dalam bagian khotbah Tuhan Yesus yang pertama. Dan Matius pasal 5 ayat 14-15 Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan. Melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berjaga-jaga artinya kita ini selalu di dalam keadaan segala hal. Dalam situasi dan dimanapun selalu kita menjadi terang dunia. Itu artinya berjaga-jaga. Digambarkan seperti perumpamaan 25 tadi. Pelita yang terus
nyala dan tidak kehabisan minyak. Ya itu artinya berjaga-jaga. Bukan yang lain. Sehingga maaf ya kalau saya mau pakai contoh gereja gitu ya. Menjadi ketua panitia Natal. Gampang. 3 bulan tok misalnya. Mulai dari Oktober, November sampai Desember. Oke, mau cuma 3 bulan tok kok. Udah begitu rapatnya cuman awal-awal ya 1 bulan 2 kali lah. Menjelang mendekati baru beberapa kali. Selesai Natal bubar. 3 bulan tok bertekunnya. Menjadi penatua. Berapa tahun? 3 tahun. Masih bisa dipilih lagi. Biasanya yang sudah jadi kepilih lagi jadi minimal 6 tahun. Nggak gampang itu. 3 bulan gampang gitu ya. 6 tahun. Waduh lama banget itu gitu ya. Tapi 3 bulan setia gampang. 6 bulan seperti pada waktu hari pertama ditebuh dan diteguhkan. Sampai hari terakhir dengan kesemangat yang tetap sama. Jawab sendiri deh. Tapi itulah artinya berjaga. Jaga setiap saat. Dimanapun berada. Selalu menjadi terang dunia. Menjadi anak-anak terang. Dan bukan anak-anak kegelapan. Pelita itu tetap menyala. Kapanpun. Baik tertunda maupun datang tepat pada waktunya. Pelita itu tetap menyala. Itu artinya. Nah saudara, dari sisi lain artinya berjaga-jaga adalah kehidupan cinta kasih kita. Kehidupan pelaksanaan firman kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan dimobilisir, bukan hanya difasilitasi oleh gereja. Tetapi adalah yang bagian inisiatif kita masing-masing. Contoh yang paling gampang itu begini. Saudara kalau di rumah kita sendiri-sendiri ya. Ketika hari udah mulai malam, di mana sudah mulai gelap, kan tidak perlu ada instruksi dari gereja kan. Misalnya peraturan gereja. Bagi semua jemaat, anggota jemaat Gereja Petra Indonesia, kalau sudah jam 7 malam ketika matahari terbenam, harus menyalakan lampu di rumahnya masing-masing. Tidak perlu kan. Itu nggak usah di ngomong sama gereja, otomatis ketika kok agak gelap bahkan tengah hari, kalau pas mendung banget ruangan tertentu yang kurang mendapat penjangkauan sinar matahari, kita nyalakan listrik kok, kita nyalakan lampu kok. Ya seperti itulah kita sebagai orang Kristen. Jangan tunggu kalau gereja ngomong baru. Enggak. Bupati, wali kota, gubernur enggak pernah memberikan perintah. Baik kepada kota-kota yang khususnya enggak ada di Padang, yang di atas puncak gunung. Kalau udah malam tolong nyalain lampu yang harus mulai jam sekian sampai jam sekian, enggak perlu. Otomatis. Itu sebabnya dikatakan kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Otomatis menyalakan sendiri. Memang ada hal-hal tertentu yang gereja mungkin menghimbau. Yang gereja untuk memfasilitasi, memberikan wadah untuk pelayanannya. Tetapi seharusnya sebagai orang Kristen yang berjaga-jaga, di luar yang difasilitasi oleh gereja, di posisinya masing-masing juga harus berjaga-jaga menjadi terang dan garam, itu maksudnya. Itu. Ya, saya kasih contoh tadi. Kalau misalnya terjadi gempa bumi di daerah A, lalu gereja kita diam-diam, ya, tidak ada kegiatan apa-apa untuk membantu gempa bumi yang terjadi di daerah A. Apakah kemudian kita juga diam-diam? Kalau Tuhan menggerakkan, lakukan itu. Walaupun misalnya karena satu dan hal gereja mengambil keputusan kali ini tidak dulu. Itu yang pernah saya alami beberapa kali. Misalnya terjadi gempa di daerah A. Waktu itu pernah, udah kecil, enggak pernah ada. Itu udah terlalu gede kok, enggak usah deh, males, udah tua gitu ya. Dapat WhatsApp dari seseorang, Pak Yung. Saya punya sebuah mobil. Sebetulnya udah beberapa kali pengen saya jual.
Tapi belum kejual masih kepake terus. Tetapi karena gempa, saya tekad mobil saya dijual. Kalau laku itu sekitar 300. Saya persembahkan menjadi dana awal Bapak ke tempat itu untuk menangani gempa. Untuk menangani bencana itu. Terjadi seperti itu berkali-kali. Jadi dalam tanda kutip maaf ya, saya lagi males. Ngapain itu? Bencana alamnya relatif kecil, tidak segede waktu di Jogja, tidak segede waktu banjir bandang di Basyor, tidak berangkat ya. Tapi ada jemaat yang aktif ngomong begitu. Ya akhirnya saya malas terpaksa jadi rajin-rajin dikit gitu ya. Itu yang namanya jemaat yang berjaga-jaga. Pada situasinya sendiri, tidak difasilitasi gereja. Dia memberikan dukungan untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Berkali-kali dalam pelayanan bencana. Orang banyak yang ketawa dulu-dulu saya selalu di bencana tanya, Pak Yung gerak enggak? Pak Yung ikut terjun enggak? Kalau terjun kami kumpulin dana, begitu. Saya ngomong enggak kan jadi sungkan. Puji Tuhan ada anak-anak Tuhan yang seperti itu. Seharusnya sebagai gadis yang bijaksana, itulah yang harus kita lakukan. Aktif di tempat kita masing-masing. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen itu ketika berjaga-jaga, artinya entah besok, entah masih lama, tetapi kita harus berasumsi seolah-olah besok ini Tuhan sudah datang, itu artinya berjaga-jaga. Entah masih lama atau besok, pakai kesempatan yang ada sekarang untuk melakukannya. Itu prinsip daripada berjaga-jaga. John Wesley, pendiri daripada gereja metodis, di dalam 2 bukunya, The Duty of Constant Communion dan The Scripture, The Way of Salvation. Di dalam 2 buku ini dia menolak kekristenan kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang menanti secara pasif. Tetapi kita harus menanti kedatangan Kristus secara aktif. Artinya apa? John Wesley mengatakan misalnya dengan mengatakan demikian. Kalaupun saya tahu besok Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi hari ini tugas saya adalah menabur benih. Saya tetap akan menabur benih. Walaupun tahu benih yang saya tabur hari ini besok pasti belum bertumbuh. Itulah artinya penantian secara aktif terhadap kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang Kristen tidak boleh menanti secara pasif. Hidup santai-santai saja. Makan dan minum, kawin mengawin seperti zaman Nuh. Enggak. Berjaga-jaga. Bawa minyak. Artinya apa? Lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan sebagai terang dunia. Hiduplah seperti bintang di langit. Bukan sebagai anak-anak kegelapan. Itu gadis yang bijaksana. Bertekunlah. Selalu menjadi orang Kristen yang menjalankan perintah Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi berjaga-jaga jangan mirip seperti orang-orang di Tesalonika. Pakai baju putih, datang ke gereja, berdoa dari pagi dan petang, tidak kerja-kerja. Lalu akhirnya orang-orang Kristen yang lain melihat ini orang setiap hari cuma doa di gereja, lalu dikirimin makanan. Maka Paulus yang 2 Tesalonika ada satu tema yang sangat terkenal kan. Ora et labora. Bekerja dan berdoa. Dasarnya itu. Kamu doa terus tapi tidak kerja. Karena kamu pikir akan lebih rohani. Ketika Tuhan Yesus datang kamu kedapatan sedang di gereja. Apalagi sedang berdoa. Bagi Tuhan. Ketika misalnya kita sedang menabur benih. Sedang bekerja di kantor. Tetapi melakukan penaburan benih kita, bekerja di kantor, kita seolah-olah melakukannya untuk Tuhan. Itu jauh lebih rohani dibandingkan sedang berdoa di gereja. Tetapi sebetulnya karena malas. Itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Ya.
bekerjalah. Bertanggung jawablah kepada perkara yang kecil. Itu sebabnya setelah perumpamaan kisah tragis 5 gadis yang bodoh. Pada perumpamaan pasal 25 dilanjutkan dengan ada seorang hamba. Ada seorang tuan mengadakan perjalanan jauh dalam memanggil hamba-hambanya. Ada yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Dan ada satu yang diberi 1 talenta. Yang diberi 1 talenta. Ngapain? Cuma 1 talenta. Bukan 5 talenta. Ya sudah. Nanti kalau tuanku pulang tak balikin itu 1 talenta dalam kondisi utuh. Dia tidak bertanggung jawab. Dia cuma menanti secara pasif. Sementara yang mendapat 5 talenta, yang mendapat 2 talenta, mereka menanti kedatangan tuannya dengan aktif mengembangkan yang dipercayakan kepadanya. Saya tidak mau berpikir yang sini gadis bodoh, yang sini gadis bijak, yang di atas belum siapa-siapa. Bukan begitu. Tetapi saya percaya setiap kita yang di sini bisa menjadi gadis yang bijaksana. Di dalam ketekunannya Tuhan sudah mempercayakan gedung gereja yang luar biasa. Tidak gampang memang. Untuk mengembangkan gereja ini menjadi kemuliaan Tuhan. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Kita terus dengan semangat merindukan gereja ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kalaupun sampai kita satu persatu sudah ketemu Tuhan juga belum berkembang, itu tanggung jawab yang jadi singer dan singer hari ini. Ya, ingat loh ya. Kalau saya udah mati, kalian lupa datang ke gereja ini, ingat dulu Pak Yung pernah ngomong begini. Awas kalau enggak ingat loh. Di surga enggak tak doain. Kira-kira begitu ya. Benar. Dalam hati saya yang terdalam saya rindu. Anak-anak pendiri gereja ini. Meneruskan gereja ini. Dan persekutuan Sabtu doa saya pernah berkata demikian. Kalau kita ini sebagai anak akan merasa bangga diwarisin sama papahnya. Anakku ini pabrik yang papa bangun. Terusin, kamu lebih pintar dari papa, kembangkan. Kita bangga terima itu. Yang didirikan oleh ayah ibumu lewat gereja ini. Jauh lebih dari perusahaan-perusahaan dunia. Satu gedung di mana hal-hal yang bernilai kekal terus menerus diusahakan di tempat ini. Kebayang enggak? Kalian-kalian ya, katakanlah 30 tahun kemudian lewat tempat ini, gedungnya sepi udah bobrok. Itu bukan salah kita, salahmu. Benar, benar. Ingat ya, setiap kali lewat jalan ini, ingat ini dulu. Zaman papa, mamaku. Sama seperti kita bertanggung jawab terhadap perusahaan yang ditinggalkan, pekerjaan. Apapun yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Dengan bangga. Terima gereja ini. Untuk terus engkau dengan setia. Generasi demi generasi. Amin.